Hai teman-teman, kadang hidup berjalan cepat, tapi ada momen-momen yang mengajak kita berhenti sejenak dan berpikir lebih dalam. Hari ini, kita akan menyentuh sebuah topik yang mungkin terasa dekat, mungkin pernah kamu alami. Dan siapa tahu lewat video ini, kamu menemukan kekuatan baru atau bahkan harapan yang sempat hilang. Jadi, tenangkan hati, siapkan pikiran, karena video ini bukan sekedar tontonan. Ini tentang kita semua. Sekarang, yuk kita mulai. Di balik megahnya langit Senayan, ada suara-suara kecil yang tak pernah naik ke mikrofon. Di ujung desa, Indonesia berbisik. Bukan lewat debat, tapi lewat denting sendok di piring kosong. Ini bukan kisah tentang mereka yang duduk di atas, tapi tentang mereka yang tetap berdiri meski berkali-kali dilupakan. Dengarlah, dalam diam Indonesia sedang bercerita. Setiap 5 tahun, suara-suara dikumpulkan, dijanjikan akan dirawat seperti pusaka. Tapi yang terjadi, suara itu larut dalam tepuk tangan elit, tenggelam di ruang sidang, atau dibungkam oleh tepuk tangan internal partai. Di desa, rakyat bangun pagi. Di gedung tinggi, keputusan dibuat tanpa tanya. Demokrasi di Indonesia terkadang terasa seperti baju bagus yang tak muat di tubuh rakyatnya. Janji di Indonesia seperti kembang api, terang, heboh, dan cepat lenyap. Baliho tersenyum tak tahu malu, slogan ditulis dengan tinta tebal, tapi lupa ditanam dalam tanah yang butuh kerja nyata. Rakyat tidak butuh janji bulan dan bintang. Mereka hanya ingin jalan yang tak berlumpur, sekolah yang tak bocor, dan harga beras yang tak naik setiap pagi. Tapi di Indonesia, terkadang janji lebih sering ditulis untuk dilupakan. Mereka disebut wakil rakyat, tapi banyak yang lupa wajah rakyat seperti apa. Di Senayan, jas disetrika licin, sementara di pelosok, seragam sekolah diwariskan 3 generasi. Wakil rakyat Indonesia sering lupa bahwa yang mereka wakili bukan partai, bukan golongan, tapi suara ibu yang menahan lapar dan peluh bapak yang belum pulang. Tapi di ruang dingin ber-AC, rasa dingin itu juga menjalar ke hati. Dulu, partai politik di Indonesia adalah rumah bagi mimpi. Kini ia seperti menara gading, tinggi jauh tak bisa diketuk. Tiket masuknya bukan lagi semangat, tapi silsilah. Di dalamnya, nama-nama lama berputar seperti lagu lawas. Gagasan digantikan popularitas, integritas kalah oleh jumlah followers. Dan rakyat Indonesia hanya bisa menonton dari luar pagar, berharap pintu rumah itu masih bisa diketuk. Meski janji patah, meski suara tak sampai, rakyat Indonesia tetap ada. Mereka tidak viral, tidak trending, tapi mereka nyata. Ibu guru mengajar dengan kapur patah, tukang becak berdoa sebelum narik penumpang, anak-anak Papua berjalan belasan kilometer ke sekolah. Mereka bukan headline, tapi merekalah nadi Indonesia. Harapan di Indonesia itu bandel. Ia tumbuh di tanah keras, hidup di sela kebohongan, dan tetap menyala meski dicemooh. Bendera merah putih dijahit ulang berkali-kali, tapi tetap dikibarkan setiap 17 Agustus. Karena rakyat percaya, meski pemimpinnya bisa berganti, Indonesia tetap milik mereka yang mencintai dengan diam. Harapan adalah warisan paling Indonesia, dan selama itu masih ada, negeri ini belum kalah. Dalam hening, Indonesia memanggil, bukan dengan marah, tapi dengan lirih yang menusuk hati.
Jika hari ini suara rakyatmu tak terdengar, mungkin karena telingamu terlalu sibuk mendengar tepuk tangan sendiri. Ingatlah, kekuasaan bukan milik yang duduk tinggi, tapi milik mereka yang tetap berdiri ketika negara lupa. Lucu ya, kita hidup di negara yang katanya demokratis, tapi sering merasa seperti rakyat numpang hidup. Katanya, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Tapi rasanya sih lebih ke dari rakyat, oleh elit, untuk golongan tertentu. Hari ini, kita tidak bicara soal harga cabai atau drama politik penuh gimmick. Kita bicara sesuatu yang lebih sunyi, tapi mematikan. Rasa percaya yang hilang dan seolah tak dicari. Awalnya kita percaya, kita beri suara, kita titip harapan, kita optimis. Tapi kemudian janji jadi narasi, realisasi, entahlah, mungkin hanya bagian dari hayalan. Seperti sinetron, tokoh utamanya selalu terlihat suci, tapi kita tahu semuanya hanya skenario. Penonton cuma bisa geleng kepala karena ujung-ujungnya kita lagi yang dikecewakan. Dan dari kekecewaan itulah, perlahan rasa percaya itu mulai gugur satu persatu. Hukum katanya Panglima, tapi kita sudah hafal permainan ini. Panglima pun bisa diatur. Rakyat kecil salah sedikit, dihukum berat. Yang berdasi korupsi triliunan, cukup minta maaf di media. Masyarakat bukan bodoh. Mereka menonton, mencatat, dan menelan rasa depir. Mereka belajar satu hal, keadilan itu mahal. Dan kadang hanya bisa dibeli. Dulu media jadi mata dan telinga rakyat. Sekarang lebih seperti mata-mata kekuasaan. Opini dijual, fakta dikemas, kebenaran jadi barang dagangan. Berita tak lagi soal apa yang terjadi, tapi tentang siapa yang membayar narasi. Akhirnya rakyat bingung. Mana yang nyata, mana yang settingan. Dan ketika media kehilangan integritas, masyarakat pun kehilangan arah. Mereka yang dulu mendekat saat kampanye, kini sibuk selfie di negeri orang. Pakaian rapih, jam tangan mahal, senyum penuh filter. Katanya mencintai rakyat, tapi saat banjir datang, yang terdengar cuma, "Sabar ya, ini ujian." Sementara mereka sendiri sibuk berlibur, posting motivasi dari rooftop hotel bintang 5. Aketem bertanya, kami ini rakyat atau cuma penonton? Dan begitulah, dari kepercayaan yang dirusak terus-menerus, lahirlah masyarakat yang mati rasa. Tak peduli siapa yang maju, tak peduli siapa yang menang, karena toh semua terasa sama. Ada yang memilih tidak ikut pemilu, ada yang memilih diam, dan banyak yang memilih tak percaya apa-apa. Yang paling berbahaya bukan kemarahan rakyat, tapi ketika mereka sudah tidak peduli lagi. Tapi belum terlambat. Kepercayaan bisa dibangun kembali, bukan dengan baliho besar, bukan dengan kata-kata manis di atas panggung, tapi lewat tindakan nyata. Mulai dari keberanian untuk jujur, dari kesediaan untuk turun ke bawah, tanpa kamera, tanpa pencitraan, dan dari kesadaran bahwa jabatan itu amanah, bukan alat memperkaya diri. Rasa percaya adalah fondasi dari bangsa yang sehat. Ketika ia hilang, negara tetap berdiri tapi hampa di dalamnya. Kita butuh pemimpin yang bisa dipercaya, dan rakyat yang tidak mudah menyerah. Mari mulai dari diri sendiri, tidak ikut menyebar kebohongan, tidak diam saat melihat ketidakadilan, dan tetap memilih percaya bahwa perubahan meski lambat tetap mungkin terjadi. Karena jika rasa percaya ini dibiarkan mati, maka bukan negara yang gagal, tapi kita semua yang ikut membiarkannya.
asingnya alam yang sunyi, angin menyapa lembut di hati, langkah terhenti di tengah bumi, mendengar bisik bukan negeri. Langit kelabu menyimpan cerita tentang harapan yang terluka. Anak-anak berlari tanpa tanya di tanah yang merindukan suara. Dalam hening kita dengarkan jerit jiwa yang diam tertahan, bukan sekadar suara sunyi, tapi panggilan